Mbak Iren udah mengatakan bahwa Dewa Kipas itu udah mempermalukan percaturan Indonesia. Yang kedua, Mbak Iren bilang tidak ada yang jago yang turun dari gunung tiba-tiba jago. Ini bukan komik, kata Mbak Iren. Saya sakit hati dengan pernyataan itu dan ingin menuntaskan semuanya di atas papan catur. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel ini, dan pada kesempatan kali ini aku akan ngebahas sesuatu yang lagi viral nih. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kalian like dulu video ini dan subscribe dulu ke channel ini, bukti bahwa kalian mendukung channel ini supaya bisa lebih baik dan lebih maju untuk kedepannya. Oke, untuk yang udah like dan untuk yang udah subscribe, kita langsung ke videonya gitu. Jadi kalian mungkin udah tahu permasalahan ini tuh bermula dari games catur gitu. Jadi ada seorang pemain Indonesia yang main catur melawan orang Amerika gitu ya. Orang Amerika ini adalah streamer lah, YouTuber gitu. Jadi setiap harinya dia tuh main catur gitu, dan setiap harinya dia main catur itu direkam gitu di live gitu, live di YouTube gitu. Dia itu lagi stream pada tanggal 2 Maret melawan orang Indonesia. Nah, dia nggak tahu nih orang Indonesia ini seperti apa gitu. Nah, saat itu dia main dengan permainan yang aku nggak tahu kayak gimana. Akhirnya si Gotham Chess ini kalah. Terkesan si Gotham Chess ini nggak terima dengan kekalahan ini. Kesannya seperti itu. Karena pada saat Gotham Chess ini melaporkan bahwa ada yang tidak beres dengan akun Indonesia ini, akhirnya chess.com ini ngeblok akun yang udah ngalahin Gotham Chess ini. Akun yang diblok adalah akun milik pemuda Indonesia. Dia bilang bahwa akunnya dimainin sama ayahnya atau bapaknya gitu. Dan kebetulan bapaknya ini adalah orang yang jago catur. Singkat cerita, viral lah di Indonesia, booming bahwa ada orang Indonesia yang diblok oleh streamer catur luar negeri karena mengalahkan dia gitu. Ada berita pertamanya seperti itu. Akhirnya banyaklah orang Indonesia yang nggak terima gitu kan. Masa kalah aja sampai ngelaporin dan ngeblokir akun orang, karena stigma orang Indonesia mikirnya bahwa dengan banyaknya orang yang nge-report itu yang bikin si akun orang Indonesia ini ke-banned gitu. Jadi dari situ akhirnya banyak orang Indonesia yang nge-hate komen si Gotham Chess ini. Ya kalian tahu sendiri orang Indonesia kayak gimana gitu ya kalau di internet. Saya pun pernah kena korban gitu, korban bullying orang negara sendiri gitu. Singkat cerita ya, si Gotham Chess ini ngerasa keganggu lah sama orang Indonesia gitu. Sampai tindakan dia yang paling ekstrim adalah ngeblok akun pengguna Indonesia di YouTube channelnya gitu. Ekstrim lah menurut aku gitu untuk sebuah channel YouTube ngeblok negara gitu ya. Sampai akhirnya orang Indonesia tuh nggak bisa masuk nonton channelnya dia gitu. Nah, akhirnya akun orang Indonesia ini diundang ke podcastnya Om Deddy Corbuzier. Akunnya sebenarnya milik anaknya, tapi yang memainkan akunnya ini adalah ayahnya. Akunnya ini bernama Dewa Kipas. Singkat cerita, di podcastnya Om Deddy, si anaknya klarifikasi kalau misalkan ayahnya memang jago karena pernah menang turnamen, walaupun tingkatannya tidak setingkat nasional, tapi dia pernah menang turnamen. Dan juga ayahnya ini sering banget main catur offline. Si ayahnya ini udah bener-bener mahir lah main catur offline gitu. Nah, singkat cerita, si anaknya ngenalin aplikasi catur online ke ayahnya, dan si ayahnya ketemu sama si Gotham Chess ini. Dan ya itulah yang terjadi di permasalahan yang pertama tadi, bahwa si ayahnya diblokir karena dilaporin sama Gotham Chess. Klarifikasi yang selanjutnya adalah si ayahnya ini sering banget tuh kalau misalkan lagi main catur offline, trik-trik dan strateginya tuh dicatat, sehingga ada memang buku catatan yang ditunjukkan ke Om Deddy Corbuzier gitu, ada di podcastnya dia. Si ayahnya ini memang sering banget nyatet gitu untuk strategi-strategi catur. Itu alasan dia mengapa dia sangat percaya diri bahwa dia tidak melakukan curang atau cheater, karena Gotham Chess mengira bahwa bapak ini melakukan cheat catur. Aku nggak tahu maksudnya gimana. Banyak banget lah yang komen gitu, ada yang pro dan ada yang kontra gitu. Nggak sampai situ, permasalahan yang ketiga adalah Om Deddy Corbuzier ngundang si Gotham Chess lewat video meet, dan juga ngundang Grandmaster Iren, teman-teman. Untuk kalian yang belum tahu, profil Grandmaster Iren ini adalah dia berumur 28 tahun dan menjadi Grandmaster wanita pertama di Indonesia, dan pernah mewakili Indonesia dalam 4 kompetisi pada tahun 2004, 2006, 2008, dan juga 2010. Juga ada berbagai kompetisi lain yang dia ikuti gitu. Juga berbagai macam medali yang dia dapat gitu. Yang jadi permasalahan dan pemantik masalah baru adalah Grandmaster Iren itu sempat ngomong soal logika, bahwa nggak ada seseorang yang bisa main catur itu sehebat yang dimainkan oleh
Pak Dadang. Nggak ada orang yang bisa sehebat itu. Bahkan dia membandingkan dengan Grandmaster yang ada di Indonesia, nggak akan ada orang yang bisa secepat itu untuk melakukan strategi. Nah, nggak ada yang bisa ngelakuin secepat itu gitu. Dan nggak ada yang bisa melakukan kemenangan 99% gitu dari apa yang dilakukan oleh Pak Dadang itu. Dan yang jadi masalah adalah, nah, banyak kata-kata Grandmaster Iren itu yang menyinggung Pak Dadang. Seperti yang tadi aku bilang, bahwa nggak mungkin ada orang yang bisa sehebat itu. Bahkan Grandmaster di Indonesia pun tidak akan bisa secepat itu, perfect itu dalam menjalankan strateginya. Grandmaster Iren secara tidak langsung mengatakan bahwa ini mempermalukan dunia catur di Indonesia, dan juga adalah klarifikasi dari Gotham Chess itu. Ya, sebenarnya kalau nggak ada Grandmaster Iren di situ, sebenarnya dengan klarifikasi dari Gotham Chess itu adalah ingin menemukan jalan tengah. Dia sendiri juga punya fans dari Indonesia. Dia sangat sayangkan bahwa dia harus memblokir negara Indonesia dari channel YouTube-nya itu. Karena emang bener-bener gila gitu untuk diserang habis-habisan. Gotham Chess-nya, Facebook Gotham Chess-nya, akun YouTube Gotham Chess-nya, sampai keluarga Gotham Chess-nya diserang sama orang Indonesia gitu. Itu tadi tindakannya adalah memblokir negara Indonesia dari akun YouTube-nya gitu. Nah, di sini tuh yang menarik adalah bahwa Pak Dadang mengklarifikasi lewat video bahwa dia tidak senang dengan perkataannya Grandmaster Iren. Menurut dirinya itu merendahkan Pak Dadang dalam dunia percaturan. Dan Pak Dadang merasa bahwa Grandmaster Iren telah menyinggung perasaannya dengan mengatakan ini memalukan percaturan di Indonesia. Dan juga Grandmaster Iren mengatakan tidak ada orang yang tiba-tiba jago turun dari gunung, ini tuh bukan komik. Itu yang dikatakan Grandmaster Iren ke podcastnya Om Deddy Corbuzier. Mbak Iren udah mengatakan bahwa Dewa Kipas itu udah mempermalukan percaturan Indonesia. Yang kedua, Mbak Iren bilang tidak ada yang jago yang turun dari gunung tiba-tiba jago, ini bukan komik, kata Mbak Iren. Saya sakit hati dengan pernyataan itu dan ingin menuntaskan semuanya di atas papan catur. Terima kasih, Batia. Iya, itu yang menyinggung perasaan Pak Dadang. Dan Pak Dadang mengkonfirmasi bahwa dia ingin menyelesaikannya di atas papan catur. Dan nanti akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 bulan 3. Pak Dadang akhirnya menerima tantangan Grandmaster Iren yang sebelum-sebelumnya Grandmaster yang lain yang ada di Indonesia itu udah menantang Pak Dadang untuk tanding catur, tapi ya dengan segala alasan yang ada bahwa Pak Dadang tidak menanggapinya. Nah, pada saat Grandmaster Iren masuk ke channel YouTube-nya Om Deddy dan mengatakan hal demikian, akhirnya Pak Dadang geram dan menerima tantangan dari Grandmaster Iren. Nah, jadi itulah cerita yang aku bisa sampaikan ke kalian gitu ya, yang udah aku ringkas sedemikian rupa walaupun masih lumayan lama gitu ya. Dan juga di sini aku udah ngelis banget gitu ya, permasalahan 1, permasalahan 2, permasalahan 3 gitu ya. Semoga kalian bisa paham dengan cerita ini gitu. Aku pengen tahu aja pendapat kalian bagaimana tentang perkataan Grandmaster Iren. Apakah benar tidak ada seseorang yang bisa langsung jago soal masalah catur, dan seandainya nanti Grandmaster Iren menang, ya semua publik dan Pak Dadang akan bungkam bahwa ya memang benar dia menggunakan cheat, karena sampai saat ini dia tidak mengakui bahwa dirinya melakukan cheat atau melakukan kecurangan dengan ya nggak tahu siapa ya, cuman ya itu tadi. Oke, mungkin sekian dari video aku untuk kali ini. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk like, dan jangan lupa untuk komen ke video ini. Thank you for watching, and aku Roy Andrian, and bye bye.